Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restino Olanurifa. Saya berasal dari kelas 2 AD3 Akuntansi dengan NIM 2201072064. Di sini Resti akan menjelaskan tentang deposito untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah akuntansi perbankan. Deposito adalah salah satu jenis investasi yang dilakukan dengan menyetorkan dana ke bank atau lembaga keuangan lainnya untuk jangka waktu tertentu. Dana yang disetorkan ini akan dikelola oleh bank atau lembaga keuangan dan menghasilkan bunga yang dibayarkan kepada pemilik deposito. Deposito umumnya dianggap sebagai investasi yang relatif aman karena memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi lainnya, yaitu seperti saham atau obligasi. Selain itu, deposito juga memberikan kepastian dalam hal pengembalian dana dan bunga yang akan diterima oleh pemilik deposito. Terdapat beberapa jenis deposito yang dapat dipilih oleh investor. Yang pertama yaitu deposito berjangka. Deposito berjangka memiliki waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Pemilik deposito tidak dapat menarik dana sebelum jangka waktu yang ditentukan berakhir. Deposito berjangka umumnya memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis deposito lainnya. Selanjutnya yaitu deposito on call. Deposito ini memiliki jangka waktu yang lebih pendek dan pemilik deposito dapat menarik dana kapan saja sesuai kebutuhan. Namun, bunga yang diberikan pada deposito on call ini biasanya lebih rendah dibandingkan dengan deposito jangka panjang. Selanjutnya yaitu deposito falas. Deposito ini menggunakan mata uang asing sebagai dasar perhitungan bunga dan pengembalian dana. Deposito falas dapat memberikan keuntungan jika tukar mata uang mengalami kenaikan. Selanjutnya yaitu deposito syariah. Deposito syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan pembagian keuntungan. Deposito syariah tidak memberikan bunga, tetapi memberikan bagi hasil yang telah disepakati. Perbedaan deposito berjangka. Perbedaan utama antara deposito berjangka dengan jenis deposito lainnya adalah jangka waktu dan fleksibelnya penarikan dana, di mana deposito berjangka memiliki jangka waktu yang ditentukan dan pemilik deposito tidak dapat menarik dana sebelum jangka waktu berakhir. Sedangkan jenis deposito lainnya, seperti deposito on call, memungkinkan pemilik deposito untuk menarik dana kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Untuk membuka deposito, langkah-langkah umum yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, memilih bank atau lembaga keuangan yang akan digunakan untuk membuka deposito. Yang kedua, menentukan jenis deposito, jangka waktu, dan jumlah dana yang akan disetorkan. Yang ketiga, mengisi formulir pembukaan deposito dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh bank atau lembaga keuangan. Yang keempat, menyetorkan dana sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
Untuk pencairan deposito, langkah-langkah yang diperlukan adalah yang pertama, melakukan pemberitahuan kepada pihak bank atau lembaga keuangan mengenai niat untuk mencairkan deposito. Yang kedua, menunggu jangka waktu deposito berakhir jika deposito berjangka. Ketiga, mengisi formulir pencairan deposito dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh bank atau lembaga keuangan. Keempat, menerima dana pokok dan bunga deposito yang telah dicairkan. Selanjutnya, perbedaan antara deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka dan sertifikat deposito adalah dua jenis investasi yang sangat populer dalam dunia perbankan. Meskipun keduanya memiliki beberapa kesamaan, namun terdapat perbedaan penting antara keduanya. Kita melihat dari segi pencairan dana, yaitu perbedaan utama antara deposito berjangka dan sertifikat deposito terletak pada pihak yang melakukan pencairan dana. Pada deposito berjangka, pencairan dana dilakukan oleh pemilik deposito. Sedangkan pada sertifikat deposito, pencairan dana dilakukan oleh pemegang sertifikat. Selanjutnya dari status kepemilikan. Sertifikat deposito tidak memiliki status kepemilikan, sedangkan deposito berjangka memiliki status kepemilikan yang dapat diperjualbelikan, dipindah tangankan, dan dijadikan sebagai anggunan pinjaman. Perbedaan sertifikat deposito dan deposito berjangka dilihat dari segi perhitungan suku bunga, yaitu perhitungan suku bunga juga menjadi perbedaan antara deposito berjangka dan sertifikat deposito, di mana pada deposito berjangka perhitungan dan pembayaran bunga dilakukan saat waktu jatuh tempo atau sesuai dengan kesepakatan di awal. Sedangkan pada sertifikat deposito, nasabah dapat menentukan besaran bunga yang akan dicairkan saat pokok deposito diberikan atau pada saat pencairan bunga saja. Selanjutnya dari segi kegunaan. Deposito berjangka umumnya digunakan untuk investasi jangka panjang, sementara sertifikat deposito lebih sering digunakan untuk tujuan jangka pendek seperti jaminan kredit. Selanjutnya yaitu dari segi pembaruan otomatis. Deposito berjangka dapat diperpanjang secara otomatis, sedangkan sertifikat deposito tidak memiliki fitur pembaruan otomatis. Selanjutnya dari segi pembuatan dan perhitungan bunga deposito. Untuk membuat deposito berjangka atau sertifikat deposito, kita perlu menghubungi bank pilihan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Setelah deposito atau sertifikat deposito jatuh tempo, kita dapat melakukan perhitungan bunga dengan rumus berikut. Rumusnya adalah setoran per pokok ditambah profit dari bunga per deposito dikurangi dengan jumlah per pajak per deposito. Dan kita juga perlu memastikan bahwa telah menghitung terlebih dahulu profit dari bunga deposito serta jumlah pajak deposito sebelum menggunakan rumus ini. Beberapa bank juga menyediakan kalkulator deposito yang dapat memudahkan kita dalam melakukan menghitung bunga deposito. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.